Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ibu bapak guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Yuningsi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bekasi. Untuk kali ini saya akan membuat kesimpulan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan penerapan budaya positif diharapkan mampu menumbuhkan karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Gotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan penting. Guru menjadi penggerak dan kontrol utama dalam penerapan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif membutuhkan proses yang cukup panjang. Keterlibatan berbagai pihak merupakan modal utama untuk mewujudkannya. Untuk membangun budaya positif di sekolah diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas berisi harapan murid dan guru yang disusun dan dikembangkan bersama-sama dengan tujuan untuk membantu guru dan murid membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Ada 2 konsep yang wajib dipahami oleh seorang guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan model disiplin yang difokuskan pada perilaku positif murid agar mampu melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan emosional serta kemampuan berintegrasi dengan lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Untuk menerapkan disiplin positif, seorang guru hendaknya memahami dan menerapkan disiplin positif dalam berbagai kegiatan. Dengan menjalankan disiplin positif akan memotivasi anak-anak untuk mengikuti keteladanan. Mereka akan melihat, mempelajari, dan meniru sikap-sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dari ibu bapak guru di sekolah. Yang kedua yang wajib dipahami oleh seorang guru adalah posisi kontrol, yaitu posisi pengawasan yang dilakukan kepada peserta didik, di mana guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Pada posisi ini biasanya guru dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran menggunakan hukuman fisik maupun verbal tanpa memperdulikan alasan mereka melakukan pelanggaran. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah, di mana seorang guru dalam menangani siswa bermasalah biasanya akan menggunakan suara yang lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk, merasa tidak berharga, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman, di mana posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Hal positif berupa hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, sementara hal negatif adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Yang keempat, guru sebagai pemantau, di mana dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan siswa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan,
catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang murid. Yang kelima adalah posisi guru sebagai manajer, di mana guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Selain kedua hal di atas, seorang guru wajib mengetahui kebutuhan dasar siswa-siswinya. Karena dengan mengetahui kebutuhan dasar akan memudahkan guru untuk menangani masalah terkait disiplin negatif yang dilakukan anak-anak. Kebutuhan dasar siswa antara lain: 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kebebasan, 4. Kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Segala tindakan yang dilakukan siswa tidak lepas dari adanya upaya pemenuhan dari 5 kebutuhan dasar di atas. Jika ada yang belum terpenuhi, maka siswa akan melakukan tindakan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seorang guru yang memposisikan dirinya di posisi kontrol seorang manajer menghadapi permasalahan siswa diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan di mana siswa bisa menangani sendiri masalahnya. Penanganan inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Adapun tujuan dari segitiga restitusi adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka sepakati. Adapun tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Hal ini dilakukan berdasarkan bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang dapat mengubah identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip memenuhi kebutuhan tertentu, dan guru berusaha mengenali dan mengakui kebutuhan siswa untuk memperbaiki hukuman. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana siswa memunculkan motivasi dalam dirinya sehingga mampu menghubungkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan melaksanakan segitiga restitusi, anak dibimbing untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan berusaha memperbaiki kesalahannya agar mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya laksanakan dalam usaha menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Rencana saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas. Adapun latar belakang mengapa saya ingin melaksanakan penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, karena selama ini ketika mereka belajar butuh suasana lingkungan yang nyaman dan didukung oleh aturan yang jelas. Adapun tujuan dibuatnya kesepakatan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, dan produktif yang menjadi panduan bagi siswa maupun guru tentang perilaku yang dapat diterima dan membentuk siswa untuk saling menghargai dan menghormati. Adapun tolak ukur keberhasilan dari kegiatan ini adalah terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh siswa, mudah diingat dan mudah dijalankan dengan kesadaran sendiri. Untuk melaksanakan keyakinan kelas ini dibutuhkan suatu dukungan. Yang pertama adalah
kesepakatan seluruh siswa tentang keyakinan kelas itu sendiri, dan yang kedua adalah kolaborasi antara siswa dan guru untuk membuat keyakinan kelas. Adapun pelaksanaan dari rancangan tindakan aksi nyata ini akan dibuat di awal semester ganjil agar menjadi pedoman siswa dan guru untuk menjaga ketertiban dan menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Demikian rancangan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.